Di pertemuan awal kita kali ini, kita akan membahas tentang materi turunan. Nah, materi turunan ini merupakan salah satu materi dari kalkulus. Jadi, setelah kalian belajar tentang fungsi, kemudian kalian sudah mempelajari tentang limit, maka materi kalkulus yang selanjutnya yang akan kalian pelajari adalah tentang turunan. Nah, materi turunan ini banyak sekali penerapannya pada mata kuliah lainnya, pada bidang lainnya. Contohnya bisa di fisika, biologi, kimia, banyak sekali. Ekonomi khususnya kalau di bidang marginal seperti itu keuntungan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, tentu saja mahasiswa nantinya mampu menjelaskan konsep turunan. Apa konsep turunan? Nanti akan ada 2 konsep turunan yang akan kita bahas. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hubungan turunan dan kemiringan dan kecepatan sesaat. Baru yang ketiga, di sini mahasiswa mampu menentukan turunan suatu fungsi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, kita masuk untuk materi yang pertama, yaitu tentang konsep turunan. Nah, untuk konsep turunan sendiri, ini berisi tentang latar belakang dari turunan ya. Ada 2 konsep turunan sendiri, yaitu tentang garis singgung dan tentang kecepatan sesaat. Nah, garis singgung sendiri itu dikemukakan oleh Archimedes, dan untuk kecepatan sesaat sendiri itu dikemukakan oleh Galileo dan Newton. Nah, akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari konsep garis singgung atau kemiringan ya. Nah, di sini misalkan Ibu mempunyai sebuah fungsi. Di sini ya. Ibu katakan fungsinya adalah Y sama dengan F dx. Nah, kemudian fungsi Y sama dengan F dx di sini, ini terdapat 2 titik di fungsi Y sama dengan Fx, yaitu titik P dan titik Q, di mana koordinat dari titik P, absisnya itu adalah C, dan nilai fungsinya itu adalah fungsi di C. Berarti koordinat dari P itu adalah C, FC, gitu ya, fungsi di C ya. Kemudian Ibu punya titik kedua, yaitu titik Q, di mana koordinatnya untuk absisnya itu adalah C plus H, dan nilai fungsi di C plus H itu adalah fungsi di C plus H. Berarti koordinat dari Q itu adalah C plus H, fungsi di C plus H. Nah, di sini Ibu menarik sebuah garis. Garis yang melalui, ini garisnya ya. Garis yang melalui titik P dengan Q. Garis ini Ibu sebut dengan garis tali busur. Nah, Ibu bertanya nih, bagaimana sih cara menentukan kemiringan dari tali busur ini? Nah, untuk mencari kemiringan dari tali busur, itu sendiri kalau kita ingat untuk mencari gradien atau kemiringan, itu adalah selisih atau perubahan di sumbu Y, kita bagi dengan selisih di sumbu X. Nah, selisih di sumbu Y sendiri itu berarti dari F fungsi di C plus H kita kurangkan dengan fungsi di C. Berarti ini hasilnya ya, selisihnya fungsi di C plus H dikurang fungsi di C. Kita bagi dengan selisih di sumbu X. Selisih di sumbu X sendiri adalah ini. C plus H dikurangi C. C kurang C habis, berarti 0, berarti sisanya adalah H. Oh, dengan demikian berarti kemiringan dari garis PQ itu adalah fungsi di C plus H, Ibu kurangkan dengan fungsi di C, Ibu bagi dengan selisih di sumbu X, yaitu H tadi. Nah, ini yang Ibu sebut dengan kemiringan tali busur PQ, yaitu fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C dibagi dengan H. Nah, kemudian Ibu bertanya lagi, bagaimana ketika saya mengambil satu titik lagi, misalnya di sini. Nah, kalau Ibu tarik lagi garis seperti itu ya.
Ibu tarik lagi garis, misalnya gini. Nah, kira-kira ini coretannya. Nah, kemiringannya ini bagaimana? Nah, kemiringannya sama, yaitu kita cari lagi selisih di sumbu Y, Ibu bagi dengan selisih di sumbu X. Ibu ambil lagi titik di sini. Ibu tarik garis lagi. Ibu cari lagi kemiringannya. Oh, berarti kemiringannya itu adalah selisih di sumbu Y dibagi dengan selisih di sumbu X. Nah, kelamaan titiknya ini semakin mendekati P. Nah, ketika titiknya ini semakin mendekati P, garisnya itu akan seperti ini. Nah, garis inilah yang Ibu sebut dengan garis singgung. Nah, sebentar Ibu hapus dulu semuanya ya, biar kelihatan. Nah, yang hijau ini yang Ibu sebut dengan garis singgung. Nah, bagaimana cara untuk mencari kemiringan dari garis singgung? Nah, itu yang sekarang kita jadikan pertanyaan. Bagaimana cara untuk mencari kemiringan dari garis singgung? Nah, tadi jika Q bergerak mendekati P dalam artian H semakin mengecil atau mendekati 0, maka tali busur PQ itu akan berubah menjadi garis singgung di P yang hijau tadi ya. Dengan kemiringan berarti kemiringannya kita gunakan konsep limit. Oh, berarti kemiringan untuk garis singgung itu adalah limit dari fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C, kita bagi dengan H untuk H mendekati 0. Seperti itu. Jadi gradien dari garis singgung sendiri itu merupakan limit dari gradien dari garis singgung untuk H mendekati 0. Seperti itu ya. Itu untuk konsep yang pertama, yaitu konsep dari garis singgung. Nah, untuk konsep yang kedua, yaitu tentang konsep dari kecepatan sesaat. Nah, ketika kita misalnya nih mengendarai motor dari Pontiek ke Singkawang. Nah, jaraknya dari Pontiek ke Singkawang misalnya adalah 80 km. Nah, ketika kita mengendarai motor, ternyata waktu yang kita tempuh untuk mengendarai dari Pontiek ke Singkawang itu adalah 2 jam. Oh, berarti kecepatan rata-ratanya itu adalah 80 kita bagi dengan 2 ya. Berarti kecepatan rata-ratanya adalah 40 km per jam. Nah, namun ternyata ketika kita melihat speedometer atau penghitung laju, ternyata kecepatannya itu tidak selalu menunjuk ke 40. Bisa ke 50, bisa ke 0, bisa ke 20, bisa ke 10. Nah, yang dihitung di speedometer itu kecepatan rata-rata atau bukan? Oh, ternyata bukan, yaitu kecepatan sesaat sebenarnya. Nah, konsep dari kecepatan sesaat itu bagaimana? Nah, di sini akan dijelaskan. Nah, di sini dimisalkan sebuah benda itu bergerak sepanjang garis koordinat. Sehingga posisinya setiap saat itu diberikan oleh fungsi S sama dengan fungsi di T. S itu sama dengan fungsi di T. Nah, pada saat T sama dengan C, benda berada di fungsi di C. Sedangkan pada saat T sama dengan C plus H, benda berada di fungsi di C plus H. Ini ya. Nah, maka berarti kecepatan rata-ratanya, kita lihat dulu ya di sini. Di sini ada perubahan waktunya, kita lihat. Ini perubahan waktunya. Berarti dari C ke C plus H, berarti perubahannya itu adalah C plus H dikurangi C. C dikurangi C habis, berarti perubahannya adalah H ya. Dan perubahan posisinya kita lihat di sini. Nah, nih. Dari fungsi C ke fungsi C plus H. Berarti perubahannya fungsi C plus H dikurangi fungsi di C. Nah, dengan demikian berarti kecepatan rata-ratanya itu adalah fungsi di C plus H dikurangi F.
fungsi di C kita bagi dengan H. Karena tadi kecepatan rata-rata itu adalah selisih di sumbu Y atau perubahan posisi atau perubahan jarak kita bagi dengan perubahan waktu. Perubahan posisinya adalah ini dan perubahan waktunya adalah ini. Berarti perubahan posisinya fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C, perubahan waktunya adalah H. Nah, ini tadi adalah konsep kecepatan rata-rata. Nah, bagaimana jika H-nya ini mendekati 0? Nah, jika hanya mendekati 0, inilah yang kita sebut dengan kecepatan sesaat. Ya. Nah, tadi kecepatan rata-ratanya kita sudah peroleh yaitu fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C, kita bagi dengan H. Nah, ketika hanya mendekati 0, itu kita perolehlah kecepatan sesaat. Yang kita namakan kecepatan sesaat di X sama dengan C. Nah, kecepatan sesaat berarti kita lambangkan dengan V, di mana V-nya itu adalah, V-nya di situ adalah limit dari V rata-rata. V-nya adalah limit dari V rata-rata. Berarti sama dengan limit dari fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C kita bagi dengan H. Di mana hanya mendekati 0. Nah, apabila kita misalkan X-nya di sini adalah sama dengan C plus H. Nah, maka bentuk ini itu dapat kita tuliskan menjadi V sama dengan limit dari fungsi di X, karena X-nya tadi sama dengan C plus H, dikurangi dengan fungsi di C, kita bagi dengan X dikurangi C. Untuk X mendekati C. Nah, kedua konsep ini yaitu konsep kemiringan atau garis miring tadi dengan kecepatan sesaat tadi, inilah yang mendasari tema turunan. Nah, sebenarnya seperti yang Ibu katakan di awal tadi, masih banyak sekali contoh-contoh lain. Misalnya seperti di biologi ya, berarti laju pertumbuhan organisme, laju pertumbuhan bakteri misalnya. Atau di ekonomi yang seperti yang Ibu bilang tadi yaitu keuntungan marginal, atau misalnya di kimia itu adalah laju pemisahan. Nah, itu contoh-contoh turunan. Nah, tapi apa sih definisi dari turunan itu sendiri? Nah, definisi turunan sendiri itu adalah diberikan fungsi F dan C itu adalah anggota dari domain F. Maka turunan fungsi F di titik X sama dengan C dinotasikan dengan F aksen C, didefinisikan dengan F aksen C itu sama dengan limit fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C, kita bagi dengan H. Dengan H itu mendekati 0, asalkan limit ini ada. Nah, kalian ingat, syarat dari limit ini ada, itu adalah limit kiri dengan limit kanannya itu harus sama ya. Ketika kita mendekati dari sebelah kiri, itu nilainya harus sama dengan ketika kita mendekati dari sebelah kanan. Dalam artian berarti limit fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C dibagi H untuk H mendekati 0 negatif dari sebelah kiri. Itu nilainya harus sama dengan limit fungsi di C plus H dikurang fungsi di C, kita bagi dengan H untuk H mendekati 0 positif atau lebih besar dari 0, dari sebelah kanannya. Kalau tidak sama berarti limitnya tidak ada. Kalau dia limitnya tidak ada berarti dia tidak punya turunan. Tetapi kalau limit ini ada berarti dia mempunyai turunan. Nah, jika limitnya ini ada, maka fungsi F itu dikatakan diferensiabel atau dapat didiferensialkan atau dapat diturunkan di C. Asalkan limitnya ada.
Nah, sebuah fungsi itu dikatakan diferensiabel pada sebuah himpunan jika fungsi itu diferensiabel pada setiap titik dari himpunan tersebut. Nah, proses mendapatkan turunan sebuah fungsi itulah yang kita sebut dengan diferensiasi atau turunannya. Jadi prosesnya itu kita sebut dengan diferensiasi. Atau biasa juga orang mengatakan pendiferensialan. Nah, di sini Ibu berikan contoh. Contoh yang pertama, Ibu berikan, tentukan turunan fungsi f di x sama dengan x kuadrat dikurangi 3x di titik x sama dengan 1. Nah, kita akan mencoba untuk mencari turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x di x sama dengan 1 dengan menggunakan definisinya tadi. Kita ingat definisi turunan tadi adalah f aksen di C itu sama dengan limit fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C, kita bagi dengan H untuk H mendekati 0. Ini untuk X sama dengan C. Nah, di sini kan X-nya sudah dikasih tahu, yaitu sama dengan 1. Berarti kita akan mencari F aksen 1. Oh, berarti sama dengan limit fungsi di 1 plus H, kita kurangkan dengan fungsi di 1, kita bagi dengan H. Untuk H mendekati 0. Nah, tadi fungsi di X-nya itu adalah X kuadrat dikurangi 3X. Berarti fungsi di 1 plus H, berarti itu tinggal mengganti X-nya dengan 1 plus H. Berarti di sini juga kita ganti menjadi 1 plus H dikuadratkan, kita kurangkan dengan 3 dikali X. X-nya di sini adalah 1 plus H. Yang perlu kalian ingat, 1 plus H di sini itu adalah 2 suku. Karena 2 suku berarti pakai tanda kurung ya. Nah, ini kita ganti ke sini. Berarti limit fungsi di 1 plus H-nya kita ganti dengan ini. 1 plus H dikuadratkan dikurang 3 kali 1 plus H. Dikurang fungsi di 1. Kalau fungsi di 1 berarti kita ganti X-nya dengan 1. Berarti di sini menjadi 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1. Berarti di sini pakai tanda kurung juga ya, karena kan 2 suku ya. 1 kuadrat dikurang 3 kali 1. Kita bagi dengan H. Untuk H mendekati 0. Nah, berarti sama dengan limit 1 plus H kuadrat. Berarti 1 kita kuadratkan adalah 1 ditambah H dikuadratkan adalah H kuadrat ditambah 2 kali 1, 2. 2 kali H, 2H. Berarti ditambah 2H. 1 dikuadratkan 1, H dikuadratkan 2. Baru 2 dikali 1, 2 dikali H, 2H. Negatif 3 kali 1, negatif 3. Negatif 3 kali H, negatif 3H. Kita kurangkan 1 dikurang 3, min 2 ya. Kita bagi dengan H. Berarti sampai sini untuk H mendekati 0 selalu. Nah, sampai sini berarti limit H kuadrat plus 2H. 1 dikurangi 3 itu min 2. Dikurangi 3H. Negatif kali negatif, positif 2 ya. Dibagi dengan H. Untuk H mendekati 0. Sampai sini. Min 2 tambah 2, 0. Berarti sisa ini ya. Nah, H kuadrat plus 2H min 3H. Masih bisa kita sederhanakan ya. Yaitu limit H kuadrat min H per H. Untuk H mendekati 0. Berarti sama dengan limit H kuadrat min H ini kan masih bisa kita faktorkan ya. Sama-sama faktornya H ya.
Berarti H dikurangi 1. Kita bagi dengan H. Untuk H mendekati 0. H bagi H1 berarti sisanya adalah limit H-1 untuk H mendekati 0. Nah, sampai sini ternyata tidak bisa kita operasikan lagi, berarti tinggal langsung kita substitusi saja, hanya sama dengan 0, berarti 0 kurang 1 adalah minus 1. Selesai. Oke, untuk contoh pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut ke contoh kedua? Ibu, Iya. izin bertanya mengenai e-learning. Iya, kenapa Awang? Saya kan dari statistik 2017. Nah, di mata kuliah matematika, saya kan kurikulum lama, input di kurikulum lama mata kuliah matematika. Dan di e-learning saya belum ada informasi tentang itu. Oh gitu. Tulisannya enhance, ya Bu. Dan Tadi belum sudah Ibu ada aktifkan sebenarnya, cuma pas Ibu lihat nggak ada itu. Oh, nanti Ibu copy paste ya? Oh iya, Bu. Ya, Awang ya. Kasih, Jadi Bu. kamu dapat ini dari mana? Link. Dari 2020, Bu. Oh, begitu. Oke. Nanti Ibu copy paste. Untuk absennya sudah? Belum ya? Belum, Bu. Oh iya, sudah Ibu Soalnya buat beda kok. Sudah Ibu buat, nanti Ibu bagikan sebentar lagi ya. Oh iya, Bu. Makasih. Nah, ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke contoh kedua. Ini masih menggunakan definisi ya, kita belum menggunakan aturan. Nah, contoh yang kedua, di sini Ibu tuliskan manual saja. Guys. No. Ya. Contoh kedua, tentukan turunan atau F aksen 2 ya. Ini tentukan F aksen 2 aja. Jika diberikan fungsi di X itu dari X min 2. Nah, akan kita lihat di sini. Kita akan mencari turunan dari F di X sama dengan nilai mutlak X min 2 ketika X-nya sama dengan 2. Nah, kita misalkan dulu aja. Kita misalkan ya, untuk menjawabnya kita misalkan anggap saja bahwa F aksen 2 itu ada. Kalau F aksen 2 ada, berarti kita lihat, kita ingat tadi F aksen C, itu kan rumusnya adalah limit fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C, kita bagi dengan H untuk H mendekati 0. Berarti kalau F aksen di 2, itu adalah limit fungsi di 2 plus H, kita kurangkan fungsi di 2, kita bagi dengan H untuk H mendekati 0. Sampai sini fungsi di X-nya kan tadi adalah nilai mutlak X min 2 ya. Berarti fungsi di 2 plus H-nya itu adalah tinggal mengganti X-nya dengan 2 plus H. Berarti adalah nilai mutlak X-nya kita ganti dengan 2 plus H dikurangi 2. Ya kan? Berarti sama dengan limit nilai mutlak 2 plus H dikurangi 2, kita kurangkan dengan fungsi di 2. Berarti tinggal kita ganti X-nya dengan 2. Berarti nilai mutlak 2 kurang 2. 2 kurang 2 kan 0 ya. Kita bagi dengan H. Untuk H mendekati 0. 2 dikurangi 2, 0. Berarti sisanya adalah limit nilai mutlak H dibagi H untuk H mendekati 0. Nah, ternyata di sini ada nilai mutlak H.
kalian ingat definisi dari nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan jika X-nya itu kurang dari 0, dia akan bernilai negatif X. Nah, berarti ada dua ya, kita lihatin ya. Yaitu pertama, kita lihat limit sebelah kiri. Apakah nilai limitnya ini ada atau tidak? Kita lihat limit sebelah kiri dulu. Atau limit sepihak kiri ya. Nah, kalau kita mau mencari limit sepihak kiri, nah, limit sepihak kiri berarti ini sama dengan f aksen 2-nya itu sama dengan limit nilai mutlak H per H untuk H mendekati dari 0 negatif kan? Karena dia mendekati dari sebelah kiri. Kalau dia mendekati dari sebelah kiri, kalau 0 negatif berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti nilai mutlak X-nya itu sendiri sama dengan negatif X. Berarti nilai mutlak H-nya itu sendiri sama dengan negatif H, ya kan? Berarti Ibu ganti di sini limit H ya, nilai mutlak H-nya yaitu negatif H per H untuk H mendekati 0 negatif. Berarti sama dengan negatif H bagi H itu adalah negatif 1. Oh, ternyata ketika dia didekati dari sebelah kiri, dia hasilnya adalah negatif 1. Nah, selanjutnya kita lihat limit sebelah kanannya. Atau limit kanannya ya. Berarti sama dengan limit nilai mutlak H dibagi H untuk H mendekati dari 0 positif atau dari sebelah kanan. Dalam artian lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti yang kita gunakan adalah ini. Berarti definisinya yang nilai mutlak X sendiri sama dengan X. Dalam artian nilai mutlak H-nya sama dengan H. Oh, berarti limit H dibagi dengan H untuk H mendekati 0 positif. Berarti sama dengan H dibagi H kan 1 ya. Limit dari 1 ya 1. Nah, ternyata limit kirinya itu tidak sama dengan limit kanannya. Ya kan? Nah, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fungsi turunan di duanya itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena limitnya tidak ada, ya kan? Karena kalau syarat limit ada, itu adalah limit kirinya sama dengan limit kanan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Kalau tidak ada berarti Ibu lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui turunan fungsi di suatu titik, yaitu di titik X sama dengan C. Ini kira-kira bisa kita generalisasikan nggak ya menjadi ke suatu himpunan? Tentu saja bisa ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan di depan. Nah, kita lihat di sini. Nah, oh ternyata timbul duluan. Nah, di sini dikatakan kita bentuk suatu himpunan atau domain ya, di mana domainnya itu adalah C anggota domain F,
di mana f aksen C-nya itu harus ada. Nah, maka dapat didefinisikan fungsi f aksen pada D. Jadi digeneralisasikan. Nah, fungsi f aksen inilah yang kita sebut sebagai fungsi turunan atau turunan fungsi f. Nah, fungsi turunan untuk f itu diberikan oleh f aksen di x. Itu sama dengan limit fungsi di x plus h dikurangi fungsi di x kita bagi dengan h untuk h mendekati 0. Nah, bedanya tadi kan fungsi aksen di C, di titik. Kalau ini sudah di x, di mana x-nya ini merupakan anggota domain. Berarti sudah di himpunan. Kalau tadi masih di titik. Intinya gitu ya. Nah, contoh di sini Ibu berikan satu contoh lagi. Tentukan f aksen x, turunan pertamanya ya. Jika fx-nya itu diberikan akar x plus 1. Nah, kita disuruh mencari turunan pertama dari akar x plus 1 beserta domainnya. Kita disuruh mencari turunannya beserta domainnya. Nah, kita coba mencari turunannya. Nah, bagaimana cara mencari turunannya? Ya, kita gunakan yang ini. Karena kita kan bukan mencari turunan di satu titik lagi, tapi sudah mencari f aksen x-nya ya. Nah, kita cari f aksen di x-nya berdasarkan definisi ya, masih ya. Berarti limit fungsi di x plus h dikurangi fungsi di x, kita bagi dengan h untuk h mendekati 0. Nah, fungsi di x-nya itu sudah diketahui, yaitu akar x plus 1. Berarti fungsi di x plus h-nya, tinggal kalian ganti x-nya dengan x plus h. Berarti menjadi, x di sini juga diganti ya, berarti akar x plus h ditambah 1. Ya kan? Kalian substitusi ke sini, berarti sama dengan limit fungsi di x plus h-nya, kalian ganti dengan ini, akar x plus h ditambah 1, kalian kurangkan dengan fungsi di x-nya. Fungsi di x-nya sendiri itu adalah akar x plus 1. Dibagi dengan h. Untuk h mendekati 0. Nah, ketika kita masukkan h mendekati 0, ternyata dia menyebabkan 0 per 0. Nah, kalau dia menyebabkan 0 per 0, berarti kita lakukan operasi aljabar, yaitu dengan pengkalian akar sekawan. Yaitu akar sekawan dari akar x plus h plus 1 dikurang akar x plus 1, itu adalah akar x plus h ditambah 1 ditambah akar x plus 1 dibagi dengan akar x plus h tambah 1 ditambah akar x plus 1. Nah, sampai sini berarti sama dengan limit akar x plus h plus 1 dikali akar x plus h plus 1 sendiri, ya x plus h plus 1. Karena ini tandanya berbeda ya, dikurang dengan ditambah, berarti kalian ingat aturan selisih. Di mana A dikurang B dikali A plus B, itu sama saja dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Seperti itu ya. Berarti tinggal kita kalikan saja di sini. Dikurang akar X plus 1 dikalikan dengan akar X plus 1. Berarti karena ini dua suku, kalian buat dalam kurung X. Dibagi dengan H dikali akar X plus H plus 1 ditambah akar X plus 1 untuk H mendekati 0. Nah, sampai sini. X dikurang X 0, 1 dikurang 1, 0. Berarti sisanya H ya. H. Berarti limit H per H dikali akar X plus H plus 1 ditambah akar X plus 1 untuk H mendekati 0. H bagi H 1 berarti sama dengan, tinggal kalian masukkan ya, tidak menyebabkan 0 per 0 lagi kan, karena di sini kan 1 ya.
langsung dimasukkan hanya adalah 0. Berarti 1 per akar X plus 0 plus 1 ditambah akar X plus 1. Oh, ini sama. Berarti sama dengan 1 per 2 akar X plus 1. Selesai. Oke, di sini ada yang ditanyakan untuk contoh ketiga ya, berarti harusnya ya. Karena tadi sudah 2 ya. Nah, berarti domainnya, tadi kan kita sudah menentukan turunannya. Di sini kan disuruh beserta domainnya. Oh, berarti domain dari turunannya, kalian ingat aja definisi turunan, yaitu, definisi domain, yaitu himpunan X anggota R dengan syarat fungsinya, yaitu f aksen, itu harus ada. Nah, syarat dari fungsi ini ada, yaitu bilangan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Ya kan? Supaya fungsi ini ada kan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2 akar X plus 1-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, tapi ingat kalau akar X plus 1 supaya ada, tidak menghasilkan bilangan imajiner, berarti bilangan di dalam akarnya itu harus lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Nah, karena tadi dia sebagai penyebut tidak boleh sama dengan 0, dan dia sebagai bilangan di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0, berarti kita ambil irisannya. Berarti bilangan di dalam akar itu harus lebih besar dari 0. Ya kan? Karena kan tadi syarat ini tidak boleh sama dengan 0, dan syarat ini harus lebih besar sama dengan 0. Kita ambil irisannya, yaitu berarti domainnya X anggota R dengan syarat X plus 1-nya itu harus lebih besar dari 0. Oh, berarti sama dengan himpunan X anggota R dengan syarat X-nya lebih besar dari min 1. Selesai. Ini domainnya. Atau kalau dalam notasi selang, kalau kalian mau buat dalam notasi selang, karena di sini lebih besar dari min 1, berarti dia tidak terbatas ke atas ya, tapi dia terbatas ke bawah. Dan karena di sini tidak sama dengan, berarti dia kurung biasa. Terbatas ke bawahnya di min 1, tidak terbatas ke atas. Berarti membesar sebanyak tak hingga. Berarti di sini positif tak hingga. Nah, ini kalau dalam bentuk selang. Domain fungsinya. Oke, ada yang ditanyakan dulu di sini? Sebelum Ibu lanjutkan? Atau mau dicatat dulu? Bagaimana? Sudah sangat jelas, Bu. Sudah sangat jelas ya? Oke. Sudah ya. Jelas, Bu. Oke. Ya. Ya, makasih. Oke, sebentar ya. Ibu mau ngasih absensi untuk yang ini dulu. Kakak tingkat. Yang angkatan atas ya tadi ya. Statistika. Oke. Ya, untuk angkatan atasnya Ibu bagikan di chat aja ya itunya ya. Kode pertemuannya ya.
Baik, Bu. Bentar ya. Ya. Oke, silahkan absen untuk yang angkatan atas ya. Ya, oke. Ibu bahas satu contoh lagi sebelum kita masuk ke aturan turunan. Nah, oke. Contoh keempat ya berarti ini harusnya. Tadi Ibu tarik. Ya. Nah, di sini kita disuruh menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan nilai mutlak x min 2. Kemudian kita disuruh juga menentukan domainnya juga ya. Kita disuruh menentukan turunan fungsi di x sama dengan nilai mutlak x min 2. Loh Bu, tadi kita sudah mencari padahal ya. Kita mencari di awal di contoh kedua ya. Kalau fungsi turunan di duanya itu tidak ada, ya kan? Nah, tapi kita mencari fungsi turunan di duanya yang tidak ada. Nah, bagaimana kalau misalnya lebih besar dari 2 dan kurang dari 2? Apakah dia ada atau tidak? Seperti itu kan? Berarti kita lihat. Nah, kita jawab ya. Tadi telah diketahui, kita ketahui bahwa fungsi turunan di duanya itu tidak ada. Berarti kita akan mencari ketika dia lebih besar dari 2. Oh, ketika dia lebih besar dari 2, berarti turunan fungsinya itu adalah limit fungsi C plus H dikurangi fungsi di fungsi di X plus H ya. Dikurangi fungsi di X, Ibu bagi dengan H untuk H mendekati 0 positif ya. Ya kan? Karena dia dari sebelah kanan, lebih besar dari 2. Atau kita definisikan ini dulu ya. Fungsi X sama dengan nilai mutlak X min 2. Ini kan artinya nilai mutlak X min 2 akan bernilai X min 2 jika X-nya lebih besar dari 2. Dan dia akan bernilai negatif X min 2 jika X-nya kurang dari 2. Seperti itu kan? Nah, berarti kita masukkan ke sini. Oh, berarti limit fungsi. Langsung saja sih sebenarnya bisa aja langsung ke tadi. Fungsi di X plus H-nya tadi adalah kita masukkan X plus H dikurang 2. Dikurang fungsi di X-nya itu adalah nilai mutlak X min 2. Dibagi dengan H. Untuk mendekati H-nya mendekati 0 positif. Berarti sama dengan limit ya. Ini sesuai dengan yang tadi yang kita kerjakan ya. Berarti ini kan nanti hasilnya adalah nilai mutlak H, ya kan? Dibagi dengan H. Untuk H mendekati 0 positif. Benar? Yang sesuai dengan yang kita kerjakan tadi. Oh, berarti ini sama dengan limit nilai mutlak H per H itu sendiri adalah karena dia mendekati dari 0 positif, berarti di sini nilai mutlak H-nya adalah H dibagi H. Untuk H mendekati 0 positif, berarti sama dengan 1. Nah, ketika X-nya kurang dari 2, berarti F aksen X-nya itu adalah limit fungsi di X plus H dikurangi fungsi di X dibagi dengan H untuk H mendekati 0 negatif. Nah, ini langsung masukkan saja yang tadi yang di awal. Yang dicontoh yang ini tadi. Contoh kedua tadi. Ini. Oh, yang ini ya berarti ya.
sebelah kiri. Kurang dari 2 kan sebelah kiri ya. Berarti langsung kalian masukkan di sini. Itu adalah limit negatif, nilai mutlak H dibagi dengan H untuk H mendekati 0 negatif. Hasilnya adalah negatif 1. Oh, dengan demikian berarti bisa kalian simpulkan. Jadi, f aksen X atau turunan dari fungsi X itu adalah dia akan bernilai 1 jika X-nya itu lebih besar dari 2. Dan dia akan bernilai negatif 1 jika X-nya kurang dari 2. Dengan domain, ya kan? Dengan domain fungsi aksennya, tadi adalah syaratnya X-nya tidak boleh sama dengan 2. Kenapa X-nya tidak boleh sama dengan 2? Karena ketika X-nya sama dengan 2, turunannya itu tidak ada. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ini kenapa jadi seperti ini? Ingat yang contoh yang kedua tadi saja. Intinya seperti itu. Ibu. Iya, iya Ibu, kaget. Siapa? Tanya Bu. Iya. Fenty. Kalau untuk pecahan Bu, menggunakan rumus yang mana ya Bu? Ya pakai menggunakan C atau yang menggunakan X ya Bu? Loh, tergantung. Yang ditanya di satu titik atau di domainnya. Tergantung pertanyaannya, gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya, tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak x min 2 di titik x sama dengan 3, berarti yang kalian gunakan yang C plus H, ya kan? Karena kan di satu titik. Kalau tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak x min 2, berarti itu kan artinya turunan di domainnya kan? Di himpunannya kan? Iya, Bu. Iya, gitu ya, Fenty ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, Ibu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada, yakin? Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan ke aturan turunan. Oh, sorry. Ada satu yang belum Ibu jelaskan. Sebelum ke aturan turunan. Nah, tadi kita sudah mengingatkannya, sudah ingat kalau misalnya definisi dari turunan itu diberikan oleh di domain ya. Itu diberikan oleh limit fungsi di X plus H dikurangi fungsi di X dibagi dengan, kok dibaginya sampai sini? Ntar Ibu hapus. Duh. Ya. Dibagi dengan H untuk H mendekati 0. Nah, di sini apabila hanya Ibu ganti dengan delta X. Ibu ganti hanya dengan delta X. Berarti f aksen di X-nya itu menjadi limit fungsi di X plus delta X dikurangi fungsi di X dibagi dengan delta X. Untuk delta X mendekati 0. Nah, fungsi di X plus delta X dikurangi fungsi di X itu kita dapat nyatakan sebagai delta Y. Berarti ini bisa kita nyatakan sebagai limit delta Y per delta X untuk delta X mendekati 0.
Nah, nilai limit dari ini, dari ruas kanan ini, inilah yang bisa kita tulis sebagai dy per dx. Nah, notasi dy per dx inilah yang kita sebut dengan notasi Leibniz. Kenapa disebut dengan notasi Leibniz? Ya karena penemunya adalah Leibniz. Seperti itu ya. Nah, kalau yang tadi yang F action seperti ini, F action X, ini adalah notasi Langrang. Jadi kalau ini notasi Leibniz, ini notasi Langrang. Kenapa dia namanya notasi Langrang? Ya karena penemunya adalah Langrang. Intinya gitu ya. Nah, dengan demikian berarti ada beberapa notasi dalam turunan, nggak hanya F action saja, bisa dinyatakan sebagai dy per dx juga ternyata. Nah, selain dy per dx, turunan fungsi itu juga bisa dinyatakan sebagai F action x atau d f dx dibagi dengan dx. Jadi boleh dengan y action, ini kita sebut dengan aturan Langrang, atau boleh dengan aturan Leibniz, yaitu dy per dx atau df per dx. Atau boleh juga dengan aturan operator, yaitu turunan y terhadap x. Nah, bisa gini. X-nya di bawah kecil. Ini nggak bisa di bawah di sini. Gini ya, turunan y terhadap x. Nah, kecil gini. Itu artinya sama ya. Artinya turunan y terhadap x. Atau turunan fx terhadap x. Jadi ada 3 aturannya. Ada 3 cara, maksud Ibu. 3 cara. Boleh dengan aturan notasi Langrang yang ini. Boleh dengan notasi Leibniz atau dengan operator turunan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, kalau untuk pembelajaran kita menggunakan notasi apa, Bu? Bisa menggunakan, terkadang boleh menggunakan notasi Langrang, bisa juga menggunakan notasi Leibniz. Oke. Aduh, error lagi dia, sebentar ya. Dia kebanyakan errornya nih. Kalau tadi kita sudah membahas tentang notasi-notasi turunan. Nah, ternyata turunan suatu fungsi di suatu titik itu mempunyai hubungan erat dengan kekontinuan. Nah, kalian ingat kalau kekontinuan, syarat suatu fungsi itu kontinu, itu ada 3 syarat kan ya? Yaitu yang pertama, bentar Ibu tulis. Yang pertama, syarat pertama, kalian ingat ya, ini kemarin di limit. Fungsi di C itu harus ada. Itu syarat pertama. Yang kedua, limit fungsi di X untuk X mendekati C itu harus ada. Dan syarat yang ketiga itu adalah limit fungsi di X untuk X mendekati C itu harus sama dengan fungsi di C. Ini syarat dari kekontinuan suatu fungsi. Dalam artian berarti syaratnya itu intinya ini. Limit fungsi di X untuk X mendekati C itu sama dengan fungsi di C. Itu syarat kekontinuan suatu fungsi. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu katakan tadi, turunan suatu fungsi itu di suatu titik mempunyai hubungan erat dengan kekontinuan. Nah, oleh karena itu, kita angkatlah suatu teorema yang mengatakan bahwa jika F itu mempunyai turunan, atau mempunyai terdiferensialkan ya di C, maka kita dapat mengatakan F continue di C. Jadi ketika fungsi tersebut mempunyai turunan di C, maka otomatis fungsi F tersebut continue di C. Tapi tidak sebaliknya. Tidak berlaku jika F continue di C, maka dia pasti mempunyai turunan. Tidak ya.
Teorema ini mengatakan bahwa dia hanya jika F mempunyai turunan di C, maka F-nya itu kontinu di C. Kita buktikan. Nah, untuk membuktikan ini berarti kita cukup menunjukkan bahwa limit fungsi di X untuk X mendekati C itu adalah fungsi di C. Seperti itu. Untuk membuktikan teorema ini berarti kita cukup membuktikan ini. Nah, yang perlu kita ingat, fungsi di X itu kan sebenarnya sama saja dengan fungsi di C ditambah fungsi di X dikurangi fungsi di C dibagi X min C dikali X min C. Ya kan? Kalau kalian otak-atik kembali, ini nanti otomatis sebenarnya sama aja sih. Seperti ini. Ini kalian pindahkan ke sini berarti Fx min Fc dibagi X min C. Berarti sama intinya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sampai sini. Nah, karena kita mau membuktikan ini, berarti masing-masing ruas itu kita limitkan, yaitu limit fungsi di X untuk X mendekati C. Di sini juga. Fungsi di C ditambah fungsi di X dikurangi fungsi di C untuk dibagi X min C dikali X min C untuk X mendekati C. Nah, kalian ingat di limit itu berlaku sifat penjumlahan dan perkalian. Berarti di sini bisa kita tulis limit fungsi di C untuk X mendekati C ditambah limit fungsi di X dikurangi fungsi di C dibagi X dikurang C untuk X mendekati C dikali limit fungsi limit X min C ini untuk X mendekati C. Nah, ternyata ketika kita masukkan limit fungsi di C untuk X mendekati C, ya fungsi di C itu sendiri. Ditambah limit fungsi di X dikurangi fungsi di C dibagi X min C untuk X mendekati C. Dikali limit min C untuk X mendekati C. Kita ganti X-nya dengan C. C kurang C, 0 kan? Berarti di sini dikaliin 0. Oh, berarti ini sendiri hasilnya 0. Ya kan? Kalau ini hasilnya 0, berarti sudah terbukti bahwa limit fungsi di X untuk X mendekati C itu adalah FC. Karena ini tadi hasilnya 0. Nah, dengan demikian berarti dia terbukti bahwa jika F mempunyai turunan di C, maka F kontinu di C. Terbukti. Nah, ini hanya teorema. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu di sini? Tidak ada? Bu, maksud dari kontinu itu apa, Bu? Apa-apa? Maksud dari F kontinu di C, Bu? Continue, berkelanjutan. Kalian sudah membahas fungsi continue kan waktu limit? Nih. Oke, kalau secara grafik ya. Ini fungsi. Ini titik C ya. Nah, kalau ini, grafik ini, yang Ibu gambar di atas ini Ibu katakan tidak kontinu. Kenapa tidak kontinu? Karena fungsi di C-nya ada, yaitu ini. Nih, fungsi di C-nya ada. Tetapi limit kiri dengan limit kanannya itu tidak sama. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, berarti dia ini tidak ada. Nah, karena dia tidak ada, berarti ini tidak kontinu. Tetapi ketika Ibu gambarkan seperti ini,
Nah, fungsi di C-nya ada. Terus limit fungsi di X untuk X mendekati C. Kita lihat dari sebelah kiri sama nilainya, yaitu mendekati fungsi di C. Dari sebelah kanan juga sama. Nah, karena dari sebelah kiri dengan sebelah kanan sama dan nilainya sama dengan fungsi di C, berarti ini terpenuhi. Nah, ini kita sebut dengan continue. Tetapi ketika Bu, diajarkan Bu. ya, Cuman bisa enggak diajarkan kan? udah diajarkan Bu, cuman enggak ya Bu. Cuman enggak tahu juga Bu namanya itu apa Bu. Oh, gitu. Ya, oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Bu, Ya. saya izin bertanya tentang yang fungsi fx sama dengan fungsi fc ditambah itu, Bu. Iya. Itu Gimana? kenapa ditambah f? Nah, itu kenapa ditambah fx dikurang f fungsi c per x kurang c dikali x kurang c, Bu? Ini yang ditanyakan ini ya, sebenarnya ya. Iya, Ibu. Ya. Aduh. Dia Bentar ya. Error tiba-tiba. Turunan dari fungsi konstanta itu adalah 0. Nah, bisakah kita buktikan, Bu? Bisa. Kita buktikan dengan yang tadi. Aturan yang tadi. Aduh, kelihatan deh kamar Ibu agak berantakan. Nah, kita masukkan aja ke definisinya tadi. Tadi kan diketahui fx-nya itu fungsi fx-nya itu adalah k. Kita akan membuktikan bahwa f aksen x-nya itu adalah 0. Nah, kita masukkan ke definisinya, yaitu limit fungsi di x plus h dikurangi fungsi di x dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, diketahui fungsi di x itu sama dengan k. Berarti fungsi di x plus h, karena di sini tidak memuat x, berarti tidak memuat variabel atau yang berubah, berarti ya tetap k sendiri ya. Nah, dengan demikian berarti sama dengan, ini siapa? Oke, Cotton. Berarti sama dengan limit fungsi di x plus h-nya k dikurangi fungsi di x-nya yaitu k, kita bagi dengan h untuk h mendekati 0. Berarti limit k dikurangi k itu adalah 0 dibagi h untuk h mendekati 0, berarti sama dengan limit 0 untuk h mendekati 0, yaitu 0. Nah, dari sini terbukti bahwa turunan dari fungsi konstanta itu adalah 0. Nah, aturan yang kedua yaitu aturan fungsi identitas yang mengatakan bahwa jika fungsi di x sama dengan x, maka turunannya itu adalah 1. Nah, berarti turunan dari x itu adalah 1. Kita coba buktikan, sama caranya. Ketika kita akan membuktikan bahwa turunan dari fungsi identitas, yaitu fungsi di x sama dengan x, kita coba dengan menggunakan definisi limit fungsi di x plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, sampai sini, kalau fungsi di x sama dengan x, berarti fungsi di x plus h, ya tinggal menggantinya dengan x plus h, berarti sama dengan x plus h. Kita masukkan saja, berarti sama dengan limit, ini kita ganti dengan x plus h, kita kurangkan dengan x untuk h dibagi h untuk h mendekati 0. X kurang x 0, h bagi h 1 ya. Sebenarnya nggak boleh ya ini ya, harus kita tulis dulu limit h per h, h bagi h untuk h mendekati 0. Berarti sama dengan 1. Nah, terbukti kan? Nah, aturan yang ketiga, yaitu fungsi pangkat.
Nah, di sini di fungsi pangkat dikatakan bahwa jika fungsi di X itu sama dengan X pangkat N, dengan N bilangan bulat positif, maka turunannya itu adalah N dikali X pangkat N min 1. Jadi kalau misalnya fx-nya adalah, aduh, ya. Ini 3 orangnya hilang ini, dari 63 jadi 6, dari 66 jadi 63 ya. Kemana yang 3 orangnya? Jadi kalau turunan dari X pangkat 4, berarti turunannya aksen X-nya, ya tinggal kalian turunkan, N-nya di depan, berarti 4 dikali X pangkat 4 kurang 1. Oh, berarti 4X pangkat 3. Nah, bisa nggak kita buktikan, Bu? Nah, bisa. Kita coba pembuktiannya ya. Kita akan membuktikan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat n itu adalah f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yang perlu kalian ingat itu adalah aturan binomial, di mana x plus h pangkat n itu sama dengan x pangkat n ditambah n kali x pangkat n min 1 ditambah n kali n min 1 dibagi 2 ya, kalau nggak salah, dibagi 2 dikali x pangkat n min 2 dikali h-nya muncul ya, baru ditambah, oh ini harusnya h ya, baru di sini h pangkat 2 ya, baru di sini ditambah dan seterusnya sampai dengan h pangkat n. Ini yang perlu kalian ingat. Nah, kita buktikan ya. F aksen x itu berarti sama dengan limit fungsi di x plus h dikurangi fungsi di x, kita bagi dengan h untuk h mendekati 0. Nah, kita substitusi saja fungsi di x plus h-nya dan ini. Berarti sama dengan limit x pangkat n ditambah n kali x pangkat n min 1 kali h ditambah n kali n min 1 per 2 dikali x pangkat n min 2 kali h pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai h pangkat n. Kita bagi dengan h. Oh, kurangnya. Dikurangi fx, berarti dikurangi x pangkat n harusnya. Dibagi dengan h untuk h mendekati 0. X pangkat n dikurangi x pangkat n itu 0, berarti sisanya adalah ini ya. Nah, kita lihat di sini sama-sama memuat h, berarti h-nya bisa kita faktorkan. Berarti di sini kita keluarkan h, berarti di sini sisanya adalah n kali x pangkat n min 1 ditambah n kali n min 1 per 2 x pangkat n min 2 kali h ditambah dan seterusnya sampai h pangkat n min 1 dibagi dengan h. Untuk h mendekati 0. H bagi h1 berarti tinggal kita substitusikan saja. H-nya adalah 0. Berarti sama dengan di sini. Karena H-nya sama dengan 0, berarti sisanya adalah n x pangkat n min 1. Di sini kali 0. Bilangan apapun kali 0 hasilnya 0. Ini 0 pangkat bilangan apapun hasilnya, kecuali 0 ya. 0 pangkat bilangan apapun kecuali 0 hasilnya 0. Berarti sisanya adalah n dikali x pangkat n min 1. Nah, terbukti. Nah, ini 3 aturan yang pertama. Nah, ada aturan lainnya di sini. Yaitu
pembuktiannya. Cara pembuktiannya sama seperti tadi. Nah, di sini aturannya ada tambahan lagi. Di sini adalah aturan penjumlahan, di mana dikatakan jika F dan G mempunyai turunan dan K di sini sembarang konstanta bilangan real, nah maka fungsi F ditambah G itu mempunyai turunan. Dan turunan dari fungsi Fx tambah Gx terhadap X itu adalah turunan Fx terhadap Dx ditambah turunan Gx terhadap Dx. Nah, ini jika menggunakan aturan Leibniz ya. Nah, kalau misalnya aturan Lagrange berarti ya kalian tinggal buat. Berarti sama aja dengan F aksen X ditambah G aksen X. Seperti itu ya. Nah, itu aturan penjumlahan. Aturan yang kedua yaitu aturan perkalian dan konstanta, di mana K kali F itu mempunyai turunan. Dan turunan dari K dikali fungsi di X terhadap X itu adalah K dikali turunan fungsi Fx terhadap X. Atau sama aja dengan K dikali F aksen X. Nah, baru yang aturan ketiga, yaitu aturan perkalian. Di mana di sini dikatakan F kali G itu mempunyai turunan. Dan turunan dari F kali G itu adalah Fx dikali turunan Gx ditambah Gx dikali turunan Fx. Atau kalau misalnya kalian mau buat dalam bentuk aturan Lagrange, berarti Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Kalau waktu SMA kalian biasanya U kali V aksen ditambah ditambah U aksen kali V. Biasanya kalian gitu ya. Nah, aturan yang keempat. Di sini dikatakan F per G itu mempunyai turunan. Dan turunan dari fungsi di X dibagi dengan Gx terhadap X itu adalah Gx dikali turunan Fx dikurang dengan Fx dikali dengan turunan Gx dibagi dengan Gx kuadrat. Asalkan syaratnya G tidak boleh sama dengan 0. Nah, atau kalau kalian mau buat bisa dalam bentuk Leibniz-nya, Lagrange-nya, Gx kali F aksen X dikurang Fx kali G aksen X dibagi dengan Gx kuadrat. Nah, ini keempat aturan. Nah, kita bahas dulu contohnya dulu. Masih cukup ya waktunya ya, sedikit lagi ya. 3 contoh. Oke, kita bahas satu persatu. Yang A, diberikan fungsi Fx itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 3 akar X dikurangi 5. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari turunannya. Berarti aturan-aturan apa saja yang kita gunakan di sini? Ini kan X, berarti kan sama aja dengan X pangkat 3 ditambah 3 akar X. Akar X itu kan X pangkat setengah ya. Akar X itu kan sama aja dengan X pangkat setengah. Berarti 3X pangkat setengah dikurangi 5. Berarti yang kita gunakan aturan pangkat, kemudian aturan penjumlahan dan selisih, baru aturan fungsi konstanta. Ya kan? Yaitu aturan yang pertama tadi adalah aturan konstanta yang kita gunakan, baru aturan pangkat yaitu yang ketiga, baru aturan yang ke penjumlahan yang ini, dan aturan perkalian koefisien. Langsung saja, kalau tadi kita ingat turunan dari X pangkat N, itu adalah turunannya kan tadi adalah N kali X pangkat N min 1 ya.
berarti turunan dari X pangkat 3 itu adalah 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Ditambah, nah turunan dari K kali Fx tadi adalah K dikali F aksen X, ya kan? Berarti K-nya itu boleh kita taruh ke depan, 3. Nah, turunan dari X pangkat setengah, kita gunakan aturan pangkat yang ini. Berarti setengah dikali X pangkat setengah dikurangi 1. Karena N-nya adalah setengah. Dikurangi dengan turunan dari 5. Kita ingat turunan dari konstanta. Fungsi konstanta tadi, Fx sama dengan K. Turunannya adalah 0. Berarti turunannya adalah 0. Nah, dengan demikian berarti F aksen X-nya itu sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 3 kali setengah, 3/2, X pangkat setengah kurang 1 min setengah. Atau bisa kita tulis 3X kuadrat ditambah 3/2 X pangkat setengah. Ya kan? Atau bisa juga kita buat menjadi 3X kuadrat ditambah 3/2 akar X. Selesai. Yang A. Nah, selanjutnya yang B. Kita akan mencari turunan dari fungsi di X itu sama dengan 3X kuadrat min 5 dikali 2X pangkat 4 dikurangi X. Nah, berarti karena di sini itu adalah perkalian fungsi, berarti yang kita gunakan adalah sifat ke sifat kedua ya tadi ya. Kedua atau ketiga? Ketiga ya tadi ya. Ini anunya lama. Ketiga ya. Sebentar ya. Ini error lagi dia. Misalnya kalian anggap ini sebagai fungsi lain ya. Misalnya UX. Yang ini kalian anggap sebagai VX. Berarti UX sama dengan 3X kuadrat min 5. Turunannya itu adalah turunan dari 3X kuadrat. Berarti 3 kali 2 X pangkat 2 kurang 1. Turunan dari negatif 5 tadi adalah 0. Berarti hasilnya adalah 6X. Vx-nya adalah 2X pangkat 4 dikurangi X. Berarti turunan dari Vx-nya itu adalah 2, kannya 2 dikali 4, X pangkat 4 kurang 1. Turunan dari X, turunan dari fungsi identitas, itu adalah 1. Tadi ya, turunan dari X. Berarti hasilnya adalah 8X pangkat 3 dikurang 1. Nah, dengan demikian berarti kita ingat tadi aturan F aksen X-nya berarti adalah U aksen X dikali Vx ditambah UX kali V aksen X. Berarti sama dengan U aksen X-nya adalah 6X dikali dengan 2X pangkat 4 dikurang X ditambah UX-nya adalah 3X kuadrat dikurang 5 dikali dengan V aksen X-nya adalah 8X pangkat 3 min 1. Oke, sampai sini boleh kalian selesaikan. Berarti 6X kali 2X pangkat 4 itu adalah 12X pangkat 5 dikurang 6X kali min X berarti 6X kuadrat ditambah 3X kuadrat kali 8X pangkat 3 berarti 24X pangkat 5 3X kuadrat dikurang 1 berarti adalah min 3X kuadrat min 5 kali 8X pangkat 3 berarti adalah min 40X pangkat 3 min 5 kali min 1 itu adalah positif 5. Nah, sampai sini bisa kalian selesaikan.
Oke, berarti ini sama dengan 12x pangkat 5 ditambah 24x pangkat 5 berarti adalah 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 ya. Ini. Min 6x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 adalah min 9x pangkat 2 ditambah 1. Selesai. Oke, soal yang B, ada pertanyaan? Ini ditambah 5 ya, Bu? Oh iya, min 5 kali min 1, 5 ya. Oke, makasih, salah Ibu. Ya, sorry. Kesalahan terjadi. Ya. Oke, makasih Tarisa. Oke, kita bahas yang C. 3x min 5 dibagi dengan x kuadrat plus 7. Berarti yang mana yang kita gunakan? Sifat yang 4 ya. Yang ini. Oke, ada yang mau mencoba menjelaskan dulu? Oke, ada yang mau mencoba menjelaskan? Oke, karena waktunya 15 menit lagi, berarti Ibu aja ya langsung ya. Ya. Fungsi di X sama dengan, nanti sambil dikoreksi ya. Duh. Ya, Bu. Ya. Lanjut, Bu. Ada yang mau bertanya tadi? Atau ada yang mau menjawab? Boleh dibagikan di grup? Atau presentasikan langsung boleh? Asal 3x min 5 dibagi dengan x kuadrat plus 7 ya. 3x min 5 dibagi kuadrat min 7. Betul kan soalnya tadi? ya, Bu. Itu yang Oke. Ya. X kuadrat plus 7 ya. Berarti sama tadi, kita misalkan ada ini, penyebutnya sebagai suatu fungsi, misalnya sebagai fungsi U, yaitu 3x min 5, dan pembilangnya juga sebagai fungsi ya.
kita turunkan. Berbalik Ibu, pembilang dan penyebutnya. Berarti kita turunkan masing-masing. UX-nya, U di X-nya adalah 3X min 5. Berarti U aksen X-nya itu adalah turunan dari X itu sendiri kan adalah 1 ya. Berarti 3 kali 1 dikurangi turunan dari 5. Itu adalah 0. 0. Berarti hasilnya adalah 3 ya. Sekarang turunan dari fungsi V. X pangkat 2 ya, berarti aturan fungsi pangkat. Berarti 2X pangkat 2 kurang 1. Ditambah turun dari 7 adalah 0. Berarti hasilnya adalah 2X. Nah, dengan demikian berarti turunan fungsi Fx-nya itu adalah, kita masukkan saja ke rumusnya. U aksen X dikali Vx ditambah UX dikali V aksen X dibagi Vx kuadrat. Berarti sama dengan U aksen X-nya tadi adalah 3, dikali Vx-nya tadi adalah X kuadrat Ibu. plus 7. Dikurang, sorry. Iya. Ya, ini kan yang mau Tarisa itu ya. Tarisa atau siapa tadi yang mau itu ngomong? Ya, dikurang. UX-nya adalah 3X min 5. Dikali V aksen X-nya adalah 2X. Dibagi dengan Vx, yaitu X kuadrat plus 7. Berarti sama dengan 3X kuadrat 3 kali 7, 21 dikurang 2X kali 3X min 6X kuadrat min 2X dikali min 5, berarti 10X. Dibagi dengan X kuadrat plus 7. Sampai sini 3X kuadrat kurang 6X kuadrat min 3X kuadrat. 21 dengan 10X-nya tidak ada akar, tidak ada itu ya, siku sejenis ya. Berarti tetap 10X plus 21 dibagi X kuadrat plus 7 dipangkatkan 2. Oke. Ada yang keliru? Kira-kira? Atau ada yang mau dikoreksi?